Tahu malam kaki hujan deras. Bisa hujan deras. Didatanginya istrinya. Itu talak satu. Talak satu dan Didatanginya istrinya bisa. Terus kalau Talak iya talak satu itu masih dengan omongan baik rujuk. Cuman kalau talak satu dengan talak dua itu bukannya harus tunggu gitu loh. Tetap dulu. Pernah tahu kami talak satu ya. Nah, itu katanya harus nunggu dulu selama 1 bulan. Nah, aku baru nak nyebutkan itu, makanya dia dipotong dulu. Jadi kalau dia talak satu, talak dua, disuruhnya keluar sampai masa iddahnya habis. Berapa masa iddah? 4 bulan. 4 bulanan habis misalnya sudah talak misalnya satu pakai talak masa idah juga tuh. Misalkan mainin kalau misalkan kau mulai dari saat sekarang ini cerai itu talak satu, kau baliklah ke rumah orang tua. Ya karena perempuan ini egonya tinggi kan, tak galak minta maaf sama suaminya. Nah sampai durasinya dari sekarang sampai 4 bulan. 4 bulan kan? 4 bulan itu kan masa iddah tuh. Nah kalau dia nak rujuk lagi dengan suaminya, atau suami itu nak minta rujuk lagi dengan istrinya, atau sebaliknya istrinya nak minta rujuk sama suaminya, harus ada mahar lagi, harus ijab lagi. Kalau lewat masa iddah Harus lewat, kalau lewat dari 4 bulan itu masa iddah. kalau misalnya cuma 2 bulan, Kalau 2 bulan sampai itu tuh apa-apa dengan omongan baik. Omongan baik. Ngomongkan baik kita Atau rujuk. salaman atau cipika-cipiki. Atau disindir. Ting 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 ting. Enggak apa-apa. atau langsung lanjak lah. Nah, boleh. Kalau talak dua, Enggak apa-apa. sama. Masih talak. Tidak perlu ijab kabul. Kalau talak 3. Kalau talak 3 itu tadi. Bini harus Kan tahu. kalau talak 1 2 itu lebih dari masa idah 4 bulan tetap harus ijab dulu berarti. Iya, dia harus ada mahar lagi. Tapi tidak perlu Ada menikah. saksi lagi ya? Tidak perlu menikah dulu istrinya. Tidak perlu menikah dulu. Talak 3. Berarti kalau ada mahar berarti harus ada saksi kayak dia akad kan? Iya, ada mahar. Ada saksi ya doang. Itu kan memang makanya Allah itu secara eksplisit mengandungkan dalam Al-Quran sebagai lanang ini punya sabarnya di lanang itu. Perempuan itu memang tolong bengkoknya. Jadi kan kalau misalkan perempuan itu kalau laki-laki itu perempuan itu bininya itu tidak galak nurut kata dia itu konsekuensinya nusus lanang itu kalau dibiarkan baik. Susah. Tidak tercium bau surga kita lanang ini kalau tidak nunjuk tahu bini itu bahwa dia itu salah melakukan. Pertama kita konsekuensi dek gitu sholatlah jangan tidak sholat. Yang pertama nasihat so. Yang kedua di dalam Al-Quran itu tahap kedua kalau tidak bisa dengan nasihat dengan pukulan tapi tidak bisa tidak nyakiti dicibit misalkan atau di mana kalau tidak bisa juga pisah ranjang dipisah keranjangnya biar ngerti dia ngapa Cak Rasulullah itu kan bisa keranjang istri itu kan lebih itu beberapa bulan itu 2 bulanan itu. Kalau tambah seneng mau mana? Nah, Aku bisa. kalau tidak bisa juga tidak ngerti juga suruhlah balik omong ke dengan bapaknya, Pak aku tidak bisa lagi ngurus anak kamu, aku dan nasihatinya sudah melainkan ini sudah dia melanggar perintah Allah, tolong dinasihati. Kalau tidak mau itu sudah cerai ke. Ada berapa tahap itu? Ada 4 tahap. Nah wong ini dia tidak tahu bintang fikih mau kahat tu, apalagi wong maaf ngomong tu yang tak pendidikan yang lempak ni. Boleh lah kau, tak tu tak lah. Besoknya lagi marahan lagi 2 kali, 3 kali. Dia tak tahu kalau lah tak 3 itu masih bercampur. Hukumnya apa? Berarti tadi ada masanya berarti yang tadi ya jatuh talak 1 ini atau jatuh talak 2. Dia tidak harus menunggu sampai 4 bulan untuk rujuk lagi. Misalnya pagi dia ngomong, misal pagi dia ngomong ini, terus tiba-tiba malamnya dia ngajak baikan lagi, bisa? Ya bisa kalau dua belah pihak galak rujuk. Ya bisa baikan lagi kan? Iya. Biasa kan kebiasaan itu ya ngomong kayak itu. Iya, itulah makanya kami ini disuruh jago nih nulis topik, jangan yang kamu dijelek. Oh, kirain kami jatuh talak 1. Nah itu harus menunggu dulu 1 bulan itu untuk campur lagi. Iya. Itulah makanya kalau ditalak 1 itu dia harus tetap di rumah itulah. Jadi kalau misalkan nak rujuk
Jadi lemah dia. Dekat situ sudah Dekat tuh situlah. keluar juga Cukup nggak dengan tahu. cukup dengan omongan baik. Sudah itu yang namanya dibawa itu tidak sampai nian berat, tidak boleh sampai ke uang tua. Dikit balik, ini dikit balik. Nah, ini- bentak dikit, marah dikit balik ke uang tuanya. Ini kasusnya sepupu. Nah, sekarang masih prosesnya. Boleh aja itu. Nah, itu segebukan bantal lah istilahnya. Nah, cuman dia itu tidak setuju. Lakinya itu galak ngadu ayam. Oh. Nah, cuman kan ya jadi pas malam Idul Adha kemarin ya ribut lah segebukan bantal. Ngadu lah dengan orang tuanya, dijumputi oleh bapaknya perempuan itu sambil ngoceh-ngoceh. Tidak diagui kan sama lakinya. Akhirnya balik, sampai sekarang belum balik. Dan galak dijumputi tapi dengan perjanjian. Nah, perjanjian dan lain-lain. Berarti kalau secara Islamnya sebenarnya yo masih rujuk kan. Nah, ntar ada yang terlewat. Nah, waktu itu disuruh balik sama lakinya. Baliklah, aku tunggu 2 hari katanya. Mun kau tidak balik, jatuh talak aku sih kok untuk kau. Gitu. Jadi posisi sekarang tertalak. Tapi terus kemarin dinasehati akhirnya ya sudahlah ngalah, ikut perjanjiannya, kita jumputi. Nah, sekarang tinggal istrinya Masih ada itu. kota kan, maksudnya kota itu ini masih ada Intinya boleh ya dijemput. kota Kalau misalkan kedua belah pihak itu Mana ini untuk Bapak? bersedia rujuk, Sudah ya, sudah. beberapa syarat kedua belah pihak. Cuman jangan sampai melewati batas iddah. Nah, harus kawin lagi ya. Ya harus tiap pagi harus ada mahar lagi. 4 bulan. Ini belum 1 bulan, masih ya 1 bulan lah. Ya kalau ketemu dengan laki cek itu kan boleh dia namanya talak ba'i. Apa itu? Talak khuluk lah sih. Talak khuluk itu Karena lakinya yang- talak yang diberikan dari istri diajukan ke pengadilan agama. Karena lakinya tidak Karena tanggung jawab lakinya misalnya. itu pertama tingkah lakunya memang itu boleh itu. Kamu talak khuluk. Yang nyeraikannya bukan suaminya, tapi pengadilan agama yang Oh, nyerai. nebus istilah gitu ya sini. Bayar iwan. Berarti boleh istri meminta cerai? Boleh. Namanya talak khuluk. Ya, jadi Kalau suaminya itu memang bermaksiat. Pertama, nafkah itu kan ada 5 diberikan. jelaskan. Nafkah batin, nafkah Lahir. diberi makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan perhatian. Makan itu kalau dalam Imam Syafi'i sehari baik perempuan itu tinggi makan. Kalau dalam kajian mazhab Syafi'i. Cuman kalau sekarang kan kalau udah lagi makan. Ada sehari kasih makan. Taruhlah 3 hari sekali. Yang wajibnya siko. Tapi harus qanaah perempuan itu, harus qanaah. Kalau dia nyuk makan yang sama-sama, Dek, kalau misalkan kau tidak makan, aku tidak makan juga. Itu sama-sama misalkan. Kalau iwa asin hari ini, iwa asin. Kalau aku misalkan di luar makan daging, kau iwa asin, itu tidak boleh. Zalim itu hukumnya. Nah, pertama. Kemudian yang kedua, baju harus dibelikan baju. Pakaian, kemudian tempat tinggal, meskipun gubuk juga tidak apa-apa. Kemudian perhatian dan pendidikan, ini. Itu dia, ada 5. Lama sah, kedua semester ini dapat. Nak nanya ya, Udah, ini. Ustaz. Oh, mendingan. Nah, ada pertanyaan angkat tangan. Iya, karena ini. Ini terkait dengan yang namanya nafkah. Sekarang ini kan yang namanya corona. Yang namanya jangan disut dong. Apa? Kamera dulu. Hai. Jadi ada kan beberapa kepala keluarga itu terpaksa namanya cari nafkah itu kan terhambat ya. Ya ampun aja lagi balas. Intermezzo lain. Ya, jadi Orang aktif. sampai pada saat si suami ini tidak sanggup untuk menafkahi istrinya. Istrinya tuh minta tolong ke mertuanya untuk bantu ekonomi. Itu berarti untungnya mana? Untungnya betino. Jadi kalau misalnya seperti itu, nah ya memang kalau misalnya sebulan 2 bulan payo lah ya, kalau misalnya bisa dibantu. Tapi kalau misalnya sekian lama dan mertuanya mulai keberatan, gimana gitu? Berusaha. Kewajiban. Ya. Karena kewajiban. Nah ini konsekuensinya kalau perempuan itu konsekuensinya memang berat sih.
Jadi dia itu dimunculkan nian memang sifat qanaah perempuan itu. Kalau denjuk suaminya 1.000, dia senyum. Denjuk suaminya 5.000, alhamdulillah. Kalau ada kati sama-sama bersabar. Itu sebenarnya konsekuensi perempuan itu kalau menurut suami. Selagi suaminya itu memang dia tidak durhaka kepada Allah, intinya ada. Dia rajin sholat, dia sudah berusaha sekian tenaganya, cuman Allah masih juga memberikan rezeki seperti itu. Karena kata Allah dalam surah Al-Isra ayat 30 itu kan, inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir, kata Allah. Allah itu sesungguhnya Allah Tuhanmu itu melapangkan rezeki kepada yang siapa dia kehendaki dan menyempitkan rezeki itu kepada hamba yang siapa yang dikehendaki. Dan Allah itu tuh tahu kapan budak itu diluaskan rezekinya bagi. Allah tuh maha tahu ketika itu. Oi kau nih belum tepat kalau kau nunjuk rezekinya agak melimpah. Kalau kau sekarang nunjuk melimpah karena iman kau tuh masih jetek nian. Kalau kau nunjuk sekian, kaki ujung-ujungnya kau sombong. Dianggap uang lagi dan lain sebagainya. Bisa jadi itu istijraj. Tunjuk ke Allah, imannya kecil tuh. Sembahyang tidak, puasa tidak, zikir tidak, baca Quran tidak dan lain sebagainya. Cuman datang terus rezeki, itu istijraj. Ditinggi ke dulu oleh Allah, dicampak ke azab lebih pedih lagi. Nah, ada kaitan dengan nafkah itu tadi. Nah, itu memang sebenarnya konsekuensinya itu. Selagi dia masih ada tempat tinggalnya atau kemudian anaknya bisa makan meskipun cukuplah sehari makan. Jangan lemah kan kita itu kan uang tuh istilahnya itu melebihi keinginan dia itu melebihi dari apa yang dia Kemampuan. dapat. Nah uangnya kayak itulah kadang galak durhaka dengan laki itu kalau tak bersyukur dengan lakinya. Tapi seandainya Cek ini, kalau misalnya ini menurut penilaian mertuanya ya, si suami ini kurang maksimal berusaha, kurang maksimal berusaha, ujung-ujungnya, nah misalnya seperti ini, disuruh untuk pisah, ancaman daripada Cek ini terus mending pisah, nah itu berdosa enggak yang namanya si mertua itu? Berdosa. Ya dari misalnya itu Kita nyuruh pisah tuh dosa sebenarnya. ya menyuruh pisah, tapi kan karena yang tadi dibebani tadi, si suami tadi dianggap kurang maksimal, si istri tadi tidak mensyukuri, mending balik. Yang pertama Jadi kalau kami ambil dari Ayu nih, yo, udah mau saya. Jadi ya, yo, wanita mana sih yang kesabar itu ya? Misalnya nih, kami udah punya penghasilan nih. Lain Kan? itu halnya kan. Nah iya tadi kayak itu kan kan kondisi kayak itu. Iya, Dia lain. numpang di orang tuanya dibebanin itu loh. Iya. Dia dari orang tua. Nah iya maksudnya Iya. kayak itu loh. Kalau dia memang tak nyari nafkah sama sekali, itu boleh patut dipertimbangkan untuk diceraikan. Buang tuh. Yang Ustaz ngomong berdosa pertama sekali aja nanya tadi, siapa yang berdosa tadi? Rana, aku Suami. Ya kalau dia tidak mencari nafkah untuk istrinya, Yang berbulan tidak tadi, yang apa sama tadi ya? sekali keluar rumah, tidak mencari nafkah, cari ngambil kapak ke ujung kayu agung asli, ngambil kayu dijual ke pasar kan dapat duit meskipun 1.000-2.000. Jadilah ada usaha itu kan. Rezeki itu kan tidak hanya berbentuk duit. Kalau sudah itu kalau di lebih keringat tuh nyari nafkah ya kan. Belum dapat. Dek, aku alhamdulillah hari ini cuma dapat 5.000 deh. Jangan dibentak gitu, kau nih lulusan cuma 5.000 mana cukup. Sekarang 5.000 Bukan aku, itu bukan kami. Sebenarnya punya hak yang itu lakinya. Kalau lakinya sabar, aku cerai be. Kan pernah pada waktu itu Nabi Ibrahim itu ada cerita sedikit. Nabi Ibrahim itu natangi Ismail. Nabi Ibrahim itu kan ketika Nabi Ismail sudah nikah itu, dia itu kan didatangi oleh Nabi Ibrahim. Yang datang itu yang ngetoknya yang bininya Ismail. Ini siapa ini? Ini. Apa lah di tesnya itu lupa. Berkenaan dengan kusen pintu ini. Mana katanya suami kau tuh dijelek-jeleknya Ismail. Ay ganti lawa katanya. Kata